Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga yang ke-16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Halo, shalom semuanya. God bless ya. Wih, Abram 86 tahun sama Hagar. Gila banget Abram ini. Strong man, strong. Kuat. Perkasa. Laki-laki sampai tua. Sampai mati yang penting ada tenaga. Gitu. Bisa aja dia melakukannya. Makanya jarang nenek-nenek itu memperkosa anak remaja. Yang ada kakek-kakek yang memperkosa remaja. Gitu. Kakek-kakek yang kawin sama remaja. Gak ada nenek-nenek kawin remaja. Karena perempuan ada masa menopause, kalau laki-laki nggak ada menopause. Itu saudaraku. Makin kaya, makin bertingkah. Gitu, saudaraku. Bercanda saudaraku, tapi itu memang banyak terjadi di dunia ini. Oke. Nah, kita mulai dari awal belajar untuk tentang Abram di peristiwa tentang Hagar, Sarai. Kita yang lalu sudah belajar bagaimana Abram dengan Lot, karakter Abram dan sebagainya. Saat ini kita belajar apa sih yang menyebabkan Abram seperti itu. Ada beberapa perkara yang kita akan lihat dari sini, yang tersirat dari yang terjadi peristiwanya Sarai. Abram itu seorang laki-laki yang sebetulnya punya visi, tidak penurut juga. Tetapi Abram ini orangnya hatinya lembut. Dia menurut kalau dia tersentuh hatinya. Itu Abram. Tapi Abram ini orang yang
pintar mengambil keuntungan, saudara. Orang yang suka ambil keuntungan. Kurang lebih seperti itu garisnya. Nah, kita belajar deh. Adapun Sarah istri Abram itu tidak beranak, yang punya seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat selanjutnya. Berkatalah Sarah kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampir hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarah. Ini ada beberapa karakter saudara yang kita harus belajar, bahwa Sarah ini goyang, saudara. Tipikal perempuan kayak Sarah itu yang cantik, suka berbantah, ya, tetapi siap berkorban buat suami, seseorang yang pandai, tapi pandai menyembunyikan diri, menyimpan dirinya, dia pandai berdandan, pandai memikat hati laki-laki, dan sebagainya, saudaraku. Saya akan kupas sedikit tentang Sarah. Tapi saya nanti menuju ke Hagar, saudara. Berkata Sarah kepada Abram, kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampir hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Tipikal Sarah ini orang yang berpikir dengan cerdik, lalu mencari jalan keluar, saudara. Di dunia ini ada dua tipe orang pandai. Yang pertama orang pintar, yang lurus, saudara. Orang pintar itu lurus. Ketika dia mendapat masalah, dia akan mencari jalan keluarnya. Tetapi ada satu lagi orang pandai yang tipe orang cerdik. Saudara perhatikan ini. Ketika dia mendapat masalah, dia akan membuat jalan keluar. Yang satu mencari jalan keluar, yang satu membuat jalan keluar. Gitu. Nah, dan Abram mendengarkan perkataan itu, Sarai membuat jalan keluar. Sarai itu pandai, tapi cerdik. Dia membuat jalan keluar. Saudaraku. Saya nggak berbicara yang Sarai inginkan itu salah, jangan salah. Itu dalam konteks yang berbeda, sudut pandang berbeda. Tapi saya akan bicara tentang manusiawinya ini. Sarai itu pandai mencari jalan keluar atau membuat jalan keluar. Nah, dia membuat jalan keluar melalui Hagar. Biasanya budak itu jauh lebih muda daripada tuannya. Jadi budak perempuan itu jauh lebih muda daripada tuannya yang seorang perempuan, kan gitu saudara. Yang jaganya, yang disuruh-suruh, dayang-dayangnya. Makanya Hagar dipilih oleh Sarai, itu budaknya dia. Kenapa? Nah, nanti kita bahas nih tentang karakter Sarai. Oke? Kita bahas persatu dulu perkataan Sarai. Engkau tahu. Nah, Sarai orang yang selalu menohok. Dia menuju satu titik tentang orang itu. Yang pertama, itu orang cerdik seperti itu, saudaraku. Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Lalu dia berikan namanya alasan dari realitanya. Padahal Tuhan sudah bicara bahwa keturunan Abram. Gitu. Kan gitu. Jadi, orang seperti Sarai, orang cerdik itu pandai melihat celah. Untuk melihat di antara dua perkara, dua perkataan, dua sisi, dua masalah, dia lewat semua itu melalui celah itu. Jadi dia katakan engkau tahu, langsung ditohok si Abram, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena memang dia sudah mati haid. Nyata, tapi di antara celah itu kan ada suara Tuhan, bahwa keturunan Abram. Nah Abram ini orangnya kurang perhatian, jadi kurang masa bodoh orangnya itu, saudara. Jadi memang orangnya itu masa bodoh, karena Abram ini orangnya fokus pada Tuhan, fokus pada pekerjaan, fokus pada misinya dan visinya, maka dia itu ya udahlah, omongan dia lah diikutin aja. Jadi kurang berpikir. Orang-orang kurang berpikir itu mudah dipengaruhi dengan perkataan-perkataan orang-orang yang pandai atau orang cerdik. Gampang menerima pendapat orang, saudara. Maka Abram itu ya udah, memang kamu mati haid. Karena memang cara menghidangkan Sarai ini luar biasa. Dia langsung ke titik masalahnya ke Abram. Setelah itu dia bilang, ini keadaanku. Karena itu artinya itu jalan keluarnya. Oleh karena ini, jadi karena ada ini, mestinya ini. Gitu. Karena sebagai contoh aja, saudaraku,
oh kita memperbaiki mobil waktu servis di bengkel. Orang mau bengkel bicara begini, Pak, besok antarkan mobilnya pagi karena ini pengerjaannya lama. Gitu. Maka dia memberikan jalan keluar karena kan gitu. Tetapi kalau namanya orang cerdik enggak, bukan masalahnya. Jadi masalah itu jawaban, karena itu adalah jalan keluarnya. Saudara pelan-pelan ya, saya akan tuntun ya. Ya. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Langsung ke titik masalah yang ada di Abram. Lalu dia bilang, aku menopause nih. Lalu dia berikan, karena itu, jadi karenanya itu karena dia kan tidak melahirkan anak. Baiklah, hampiri hambaku itu. Sebetulnya dia ingin menunjukkan bahwa hampiri hambaku itu dia bisa melahirkan anak. Karena dia bisa melahirkan anak, sedang aku sudah menopause. Itu pola pikiran orang yang mencari celah. Jadi dia akan berpikir dua sisi. Saudara. Ya. Kalau orang pandai dia melihat dua sisi, lalu dia melihat sisi yang lainnya. Tetapi kalau orang cerdik, dia melihat celah di antara kedua sisi ini. Dia bisa masuk enggak? Jadi orang cerdik itu selalu membuat jalan keluar. Oh, kalau nggak bisa lewat, ini ada celahnya, karena nggak ada, kita bisa naik, kita buat tangga. Dia buatlah tangga. Gitu. Kalau orang pandai, yang pintar, enggak. Dia berhitung. Harus begini, kalau naik itu pakai batu gini, tapi kita itu mesti begini. Nah, kalau kita buat tangga itu begini. Nah, lebih baik kita itu tunggu begini. Pertimbangannya banyak. Kalau orang cerdik, enggak. Pertimbangannya lebih kepada bagaimana membuat jalan keluar itu lebih cepat, lebih baik. Kalau orang pintar, itu enggak. Biar lambat asal selamat. Jadi hitung-hitungannya lebih tajam, tetapi kalau orang cerdik, terobosannya itu yang luar biasa. Enggak pernah kepikir sama setiap orang. Sarai berpikir, Abram nggak berpikir tentang Hagar. Karena terobosan Sarai itu nggak mungkin. Tapi dibuat mungkin loh sama Sarai. Dan memang terjadi akhirnya. Dan Tuhan memang memberkati. Gitu. Jadi di dunia ini, saudaraku, Tuhan pakai orang pintar, Tuhan pakai orang cerdik. Orang cerdik itu akan membuat jalan keluar, kalau orang pintar mencari jalan keluar. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin. Nah, mungkin itu berarti dibuat dia ngambang. Kalau aku nggak dapatkan si A, aku bisa dapatkan si B. Kalau aku nggak dapatkan si B, aku dapatkan si A. Jadi aku ini aman. Itu orang cerdik. Selalu bermain pada namanya keseimbangan. Walaupun dia menerobos, saudara. Jadi, take the benefit-nya itu dia buat diseimbangkan dengan risiko. Kalau orang pintar, itu yang paling menguntungkan, dia yang ambil. Dia nggak mau risiko. Jadi risikonya diperkecil terus. Tapi kalau orang bodoh, tidak dilakukan oleh kedua hal ini. Ngambil risiko gede, terus tidak diseimbangkan, dan keuntungan tidak mempertimbangkan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu orang bodoh. Di dunia itu nggak ada orang bodoh. Orang yang nggak mau berpikir, itu menjadikan dia bodoh. Nah, Abram ini jadi bodoh karena nggak mau berpikir. Dipengaruhi oleh pikiran Sarai yang cerdik. Sehingga paling seru, paling ramai orang pintar ketemu orang cerdik. Orang pintar akan mematahkan orang cerdik, tetapi orang cerdik akan melewati orang pintar pikirannya. Sehingga orang cerdik diletakkan di ujung tombak, orang pintar itu yang menyelesaikannya. Karena orang pintar itu menimbang untuk mengambil keuntungan yang sangat besar, risikonya betul-betul ditiadakan. Tapi kalau orang cerdik, asal ada keuntungan, risiko, ya udahlah, bisa diperkecil, kalau enggak, ya lompat aja. Barangkali, mungkin, dibuat ngambang nih. Perkataan-perkataan gitu. Mudah-mudahan, itu perkataan yang mengambang, saudaraku. Dan itu biasa dilontarkan orang-orang yang cerdik. Dia mencari celah. Jadi sehingga reaksi kita, itu adalah reaksi yang akan membuat celah. Oleh orang-orang cerdik, di mana dia bisa masuk, lalu kita ditaklukkan, dikuasai oleh pikiran mereka. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah, orang cerdik selalu
mempertontonkan hasil. Kalau orang pintar itu sudah menghitung hasil. Jadi orang cerdik itu mempertontonkan yang bisa fluktuatif. Tapi kalau orang pintar, pasti minimal sekian, maksimal sekian, itu sudah jelas. Kalau orang pintar penuh rencana, orang cerdik itu penuh dengan kejutan dalam tindakan sekejap. Itu orang cerdik. Begitu ada masalah, cek, dia berpikir, udah, dia lakukan. Dia buat seimbang, dia lakukan. Nggak apa-apa deh, resikonya deh. Jadi cepat bertindak itu orang cerdik. Orang pintar berpikir lebih dalam untuk meniadakan risiko, saudaraku. Hari ini kita belajar tentang jiwa manusia. Berapa saat ini kita bicara tentang roh, tentang hati nurani. Tapi sekarang kita bicara tentang jiwa. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai karena nggak mau mikir, dengarkan ya udah jalan. Kenapa? Orang bodoh selalu berpikir itu sebuah keuntungan, padahal akibatnya menghancurkan dia. Sehingga saran saya, berpikirlah, mau kamu pintar, mau cerdik, berpikirlah kamu dalam segala hal. Sehingga keputusan yang kamu buat, itu selalu menyelesaikan, mau membuat jalan keluar, atau mencari jalan keluar. Perkaramu selesai, dan kamu menemukan sebuah keuntungan. Jadi orang hidup harus berpikir, bedanya manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, yaitu manusia diberikan otak segede bakpao. Di mana itu tempat, sel-sel otak itu adalah tempat untuk kita berpikir, menyimpan seluruh informasi yang kita kelola. Kalau di dalam Tuhan dengan hati nurani. Benar atau salahnya, itu aja. Sehingga jalan kita itu sebetulnya bisa kita lihat ketika kita buat keputusan. Nantinya hanya dibuatlah namanya revisi, kecuali Tuhan intervensi, Tuhan buat yang lain. Nah, tinggal kita lepaskan keputusan kita ikuti jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan pasti menguntungkan buat kita dan buat Tuhan, juga buat sesama. Ayat selanjutnya, saudara. Kita belajar hari ini tentang hikmat, saudara. Yaitu pikiran manusia. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Menjadi istrinya loh. Nah, berarti Sarah ini yakin banget orang cerdik itu terbatas rohaninya. Saya ulangi, orang cerdik itu terbatas rohaninya. Kenapa? Karena orang pintar itu berpikir lebih dalam. Sehingga para guru-guru teologi, para guru-guru Alkitab, rata-rata itu orang pintar, bukan orang cerdik. Orang yang harus berpikir, baru melakukannya. Sehingga penjabaran mereka itu tertata rapi dan jelas. Kalau orang cerdik, hasilnya jelas. Gagal atau berhasil, masing-masing punya risiko, saudaraku. Semua ada risikonya. Risiko gagal atau risiko berhasil. Tetapi jalannya berbeda, caranya yang berbeda. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Setelah 10 tahun tidak ada harapan, dia udah menopause nih. Dihitung-hitung sama dia, ya udahlah, aku berikan supaya kamu menerima janji Allah. Karena kan ada siapa? Ada Lot. Sarai nggak mau Lot yang terima janji Tuhan. Orang cerdik itu berpikirnya itu banyak. Kalau orang pintar itu berpikirnya dalam. Semuanya baik, win-win solution. Biasanya seperti itu orang pintar. Bahasa aja ya saudaraku ini ya. Kalau orang cerdik itu enggak. Selalu faktor risiko yang dia pikirkan. Sehingga seringkali dia buat ngambang. Tetapi ketika keadaan berbahaya, baru dia ambil keputusan. Dan rata-rata keputusannya salah. Karena kurang berpikir dalam. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Sarai udah putus asa.
Kenapa? Sudah tidak bisa membuat jalan keluar. Gimana rahimnya sudah nggak bisa melahirkan anak? Sehingga dia tidak punya iman dengan perkataan Tuhan. Padahal Tuhan sudah ngomong loh. Kenapa? Nggak biasa berpikir. Yang penting dijalani aja. Sehingga orang cerdik kegagalannya, persentasenya jauh lebih tinggi daripada orang pintar. Yang berpikir dalam-dalam dulu. Semua dipikirkan, bahasanya itu overthinking. Menurut saya, memang bisa overthinking. Tetapi jauh lebih baik, jauh lebih aman, jauh lebih menguntungkan. Kalau setiap perkara itu dipikirkan lebih dulu. Untuk ruginya sehingga keuntungannya bisa memberi keuntungan yang besar. Kerugiannya kalau bisa dinihilkan. Itu orang pintar, saudaraku. Dua-duanya orang pandai, orang pintar dan cerdik itu. Tapi orang pintar itu berpikir dalam-dalam, menimbang dari segala sisi. Kalau orang cerdik, menimbang sisi risiko. Jadi kalau risiko tinggi, dia lompat. Jadi dia nyantai aja nunggu 10 tahun. Setelah itu dia lompat pakai Hagar, dijadiin istri. Keputusannya salah. Sama dengan kehormatan dia berikan. Itulah pola-pola orang yang nggak mau berpikir. Dua-duanya orang pandai. Tapi kalau nggak mau berpikir, ketemulah itu. Gitu saudaraku. Orang Jawa bilang saandek-saanyek. Gagasannya itu luar biasa. Tetapi kehancurannya juga luar biasa. Risiko yang ditanggung dengan keuntungan ditanggung itu luar biasa semua. Kurang stabil. Sukanya mengambang. Lama. Tapi kalau memberi respon, reaksinya selalu mengaget-ngagetkan di luar kebiasaan orang lain. Itu orang cerdik, tanda-tanda orang itu cerdik, saudara. Kok bisa dia lakukan ini? Nggak kepikir ya. Tapi kalau orang pintar, itu dia pikir dalam-dalam, baru dia melangkah. Gitu. Nanti kita belajar. Pintar itu harus disertai cerdik, cerdik harus disertai pintar. Itu saudara. Itulah yang namanya Daud. Gitu. Akhirnya Daud menjadi pintar dan cerdik. Awalnya dia orang cerdik, saudara. Karena diproses Tuhan dia. Ya, dari kesalahan. Ayat selanjutnya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendahkan nyonyanya itu. Mulai timbullah akibat dari keputusan cerdik daripada Sarai yang kurang dipikirkan. Sehingga resikonya itu sangat besar, yaitu kehormatan dia yang diambil alih oleh Hagar. Dia tidak berpikir dalam-dalam kalau dia nggak punya anak. Dia cuma berpikir, Abraham ini nanti hartanya diberikan kepada Lot. Nanti hartanya Abraham ini dikuasai Lot. Aku gimana? Kalau suamiku meninggal gimana? Sehingga dia tergesa-gesa memutuskan mengambil Hagar. Karena tergesa-gesa, dia memang mengambil keputusan itu di luar perkiraan Abraham. Di luar perkiraan Abraham. Kan mestinya cari perempuan cantik yang dari mana? Ya, karena orang kaya kan. Raja-raja aja takut sama Abraham. Jadi Sarai bisa pilih nih. Yang mengandung anaknya Abraham. Tapi daripada orang jauh, dia pikir dia bisa menguasai Hagar. Buatlah sama dia jalan keluar. Bahannya Hagar aja deh. Gue jadiin istri, tapi tetap di dalam pengaruh pengendalian saya. Ternyata Hagar berontak. Dia tahu mengandung, dia memandang rendah Sarai. Di luar ekspektasi Sarai. Kenapa? Karena Sarai nggak berpikir kalau nanti terjadi gini, gimana ya? Karakter suamiku itu nurut sama perempuan. Jadinya kalau aku tinggalkan, kalau aku berjauhan, kalau nanti ada seorang perempuan yang mau, ada seorang begini, akhirnya ribet urusannya. Karena memang Sarai nggak mau berpikir. Akhirnya risikonya menjadi membeludak besar.
membuat sebuah kesalahan yang harus ditanggung sampai hari ini. Karena Sarai nggak berpikir lebih dalam, menimbang dari segala sisi dan sudut. Dia cuma berpikir Hagar itu budak, gampang dikontrol, gampang dikendalikan. Dia jadikan istri, maka Abram nggak bisa ambil istri yang cantik di tempat lain. Itu pemikiran Sarai. Jadi dia berpikir, berekspektasi, kalau punya anak, gua ambil, dia nggak bisa apa-apa, karena dia budak, bodoh, nggak sekolah. Kurang lebih seperti itu. Hitam, dekil, ada kumal. Ya udahlah, masih muda, laki gua pasti doyan. Gua udah menopause nih, udah layu. Udah diberikan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa ia memandang rendah akan nyonyanya. Alkitab nggak bisa dilanggar, saudara. Yang nulis ini kan Musa dalam wahyu daripada Roh Kudus. Setiap tulisan yang diilhamkan atau diwahyukan oleh Allah itu mengajar, mendidik, dan menegur kita. Itu kitab Timotius tulis. Paulus tulis itu pada Timotius. Jadi kitab ini ditulis oleh Musa dalam ilham Roh Kudus atau wahyu Roh Kudus. Maka ditulis, maka Hagar memandang rendah akan nyonyanya, tetap ditulis nyonya. Statusnya Hagar tidak istri, walaupun Sarai memberikan tempat sebagai istri. Saya cenderung berpikir mungkin saat itu Sarai udah nggak mau melayani Abram. Kenapa? Minder. Maaf, saudara. Orang cerdik itu rata-rata mengandung minder. Orang pintar itu rata-rata mengandung pongah. Karena berpikir dalam-dalam ketika mencapai keberhasilan, orang yang berpikir dalam, orang pintar itu menjadi puas. Kalau orang cerdik itu bersuka cita saja. Wih, berhasil. Gila lu, gua bisa lu. Tapi ke depan, dia belum tentu pakai cara yang sama. Kalau orang pintar selalu memakai cara yang lalu sebagai dasar pertimbangan. Walaupun dia ubah dengan cara yang baru. Jadi menimbangnya itu lebar, jauh, dan dalam. Dari lalu sampai yang akan datang, termasuk yang hari ini. Maka kalau orang pintar itu selalu membuat keputusan, beri aku waktu untuk menyelesaikannya. Salah satu yang dipertimbangkan itu yang akan datang, yang sekarang, dan yang lalu. Sehingga orang pintar cenderung itu meminta waktu untuk menyelesaikan perkara. Kalau orang cerdik, kamu minta sekarang, bisa dia selesaikan. Karena dia membuat jalan keluar. Kalau orang pintar, dia mencari jalan keluar dengan mempertimbangkan segala jalan, segala bahan, segala ruang, dan sebagainya. Apa yang ada, dia letakkan di pikiran, lalu dia timbang satu persatu, dia tengok, dia tilik, dia nilai satu persatu, baru dia menemukan jalan keluar dari masalah itu. Oh, yang salah itu di sini. Oh, sebetulnya itu jalan keluarnya paling enak begini, betul? Karena itu begini, betul? Yang gini, iya. Jadi alasannya atau faktor-faktor kenapa dia buat keputusan itu selalu dia beberkan satu persatu dengan jelas, yaitu kronologis perkara. Tapi kalau orang cerdik enggak, kamu buat gini karena keadaan seperti ini, maka kita buat gini. Loh, caranya gimana? Kamu lihat aja deh. Kamu terima jadi aja. Karena dia enggak bisa mengejawantahkan, membeberkan realitanya. Pokoknya tahu jadi aja. Karena dia di setiap langkah dia selalu membuat jalan sampai keluar dari masalah. Jadi orang cerdik itu lebih ribet pekerjaannya. Orang pintar biasanya lebih sederhana. Tetapi orang cerdik lebih cepat melangkahnya. Buntu pun dia balik, dia buat lagi jalan keluar. Orang cerdik itu lebih tekun, strong dalam bertahan, tetapi kalau orang pintar itu lebih kuat mempertahankan.
Jadi orang cerdik itu tekun dia cari terobosan. Tapi kalau orang pinter, tekun mempertahankan apa yang ada untuk dicari di mana letak permasalahannya sebenarnya. Beda tipis, saudaraku. Yuk kita belajar tentang pengetahuan hikmat manusia. Ayat selanjutnya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Lo. Orang cerdik selalu menyalahkan. Bahasa saya kickback. Selalu menyerang balik dengan cepat. Memang otaknya bekerja dengan cara itu. Pikirannya itu punya kemampuan itu. Kalau orang pintar enggak, dia dengar, dia pertimbangkan, lalu dia jawab. Walaupun waktunya juga mungkin tidak panjang, tapi dia berpikir. Setiap kata-katamu dia pikir, dia simpan. Itu orang pintar. Ini Sarai kickback Abram. Dia yang suruh Abram. Kan dia yang tawarkan Hagar jadi istrinya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Ayat 4. Ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Idenya siapa? Orang cerdik, yang namanya Sarai. Ayat 4. Abram mengambil Hagar lalu mengandung perempuan itu. Lah kan dikasih sama Sarai. Sarai yang mau. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendahkan nyonyanya itu. Ketika menghadapi masalah, di kickback balik nih si Abram. Jadi Sarai ini yang mengusulkan dengan kecerdikan dia, supaya Lot ini tidak mendapatkan hartanya Abram. Dia pakailah Hagar karena budak, aman dalam kontrol aku, dalam kendali aku. Ternyata Hagar ini jadi kurang ajar. Gitu. Yang kena Abram. Jadi Sarai itu menyalahkan Abram. Ayat 5. Kickback. Dengan cepat pikirannya membalik keadaan, membuat lawan orang cerdik itu seakan-akan dia yang salah. Itu pendustaan yang paling nista. Itu seperti itu, saudara. Kesalahan kita buat menjadi kesalahan orang itu. Itu bagi saya, saudaraku, itu nista, saudaraku. Itu perbuatan nista. Enggak sportif banget, enggak gentleman banget, dan saya paling marah soal itu, saudara. Jangan gitulah jadi orang. Tuh, salah ngomong aja salah sih. Gitu. Enggak apa-apa. Mau dimaafin, mau diampunin enggak masalah. Tapi kita tuh masih punya harga buat diri kita. Itu dari pihak pandang-pandangannya, saudaraku. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kau derita ini adalah tanggung jawabmu. Lu tanggung jawab yang mana? Oh, kamu yang ngomong, kamu yang minta. Nah, untuk melawan orang cerdik, selalu saya kembalikan pada kronologis. Bentar dulu. Peristiwanya kan gini. Awalnya kan gini, betul? Akhirnya kan gini. Kan yang di tengah ini kamu, bukan aku. Gitu. Misalnya, saudara, kalau kita menghadapi masalah itu. Kembalikan pada kronologis perkaranya. Jangan sifat perkaranya. Karena sifat perkaranya itu tergantung siapa yang ngomong, itu siapa bisa disalahkan. Karena dolak-dalik fasih lidah. Tapi kalau kronologis perkara, itu step by step, lalu kata demi kata, kita ingatkan dia, orang itu bisa, oh iya. Enggak kok, waktu itu enggak begitu. Gini loh, coba dengar dulu. Kan waktu itu pagi hari begini. Ya, siang hari begini, sore gini. Kan pada waktu, contoh seperti orang yang ke bengkel mobil tadi. Kemarin itu, Bapak kan datang siang hari. Saya nggak mau ngerjainnya. Kenapa? Karena ini lama. Bapak tanya, kapan selesai? Pak, kalau mau selesai, itu mestinya pagi hari, masuk, sore udah selesai. Karena ini lama. Kalau Bapak siang hari, nggak mungkin bisa selesai. Apalagi Bapak mau tungguin. Gitu. Jadi diceritakan perjalanan perkaranya piece demi piece. Orang secerdik apapun akan patah, saudaraku.
Penghinaan yang kau derita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Orang yang cerdik itu membicarakan itu benar loh. Tetapi dia split terbalik. Contoh, seperti bendera itu biru, putih, hijau misalnya. Mungkin seperti bendera Belanda atau Argentina ya. Ya. Nanti itu dibalik. Putih tetap di tengah, tapi hijau, putih, biru. Penghinaan yang kuderita ini ada tanggung jawabmu, dibalik sama dia. Terus dia ngomong benar, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Bentar dulu, kalau boleh saya terangkan saya menjadi Abram. Bentar dulu. Yang datang ke aku ngomong bahwa mau memberikan Hagar itu kan kamu, aku nggak kepikir loh. Nah, coba kamu pikir. Lah kamu yang memberikan, kan kamu sudah berpikir, aku pikir lebih baik Hagar, gini. Iyalah, yang namanya Abram ini orang yang selalu cari keuntungan, orang bodoh, saudara. Jadi ya udahlah, dapat perawan, ya udahlah, hitam jelek dikit, biarinlah. Masing-masing cuma memikirkan keuntungan dirinya. Itulah sumber namanya pertengkaran, sumber perpisahan. Sehingga ini cuma salah satu akibat aja kasus Hagar ini. Sarai cari keuntungan supaya hartanya jangan jatuh ke Lot. Dia pakai Hagar karena dia sangat menguntungkan pakai Hagar daripada Abram nanti cari cewek di luar yang dikawin. Tapi diletakkan di dalam kontrol dia, diberikan hak sebagai nyonya istri. Nah, kita tidak mengakuinya. Saudaraku. Lalu Hagar berubah nih. Sarai marah, dilampiaskan ke Abram. Penghinaan yang aku derita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu ditambahkan keluh kesah. Bahwa ia mengandung, ia memandang rendahkan aku. Tuhan kira menjadi hakim antara aku dan kau. Mulai ngambil segala sesuatu. Panjang lebar ngomongnya. Tapi titik fokusnya itu hilang, saudaraku. Bukan dikembangkan kronologis perkara supaya titik fokusnya ini jelas awalnya, perjalanannya jelas sehingga akhirnya menjadi seperti ini. Sehingga ketahuan itu siapa idenya. Itu masalahnya kenapa ada. Sehingga saya kalau, contoh-contoh aja saudaraku, kalau saya dipandang salah oleh orang lain, apalagi rekan-rekan pelayanan, sama keluarga, saya duduk, saya ajak ngomong. Dengar dulu, ceritanya itu begini. Kenapa Presiden? Kamu kan lihat cuman hasil. Perkaranya ini, proses berjalannya itu ini. Nah, habis itu kamu putuskan. Ini gini. Saya terangin. Nah, apalagi kalau ada bersangkutan, paling senang saya. Sehingga sampai hari ini, banyak orang yang bicara di luar, memperkarakan perkara saya, tetapi tidak ada yang berani mengetuk pintu saya untuk bicara perkara saya. Kenapa? Karena kronologis perkaranya mereka nggak mau beberkan. Sehingga fokus intinya itu, kenapa itu hilang, yang ada itu akibat. Kita baca lagi nih, ya kita perhatikan, kita belajar nih. Penghinaan yang aku derita ini adalah tanggung jawabmu, padahal Sarah itu yang punya ide. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, betul. Tapi kan ditaruh di kedua. Jadi pengakuannya disumirkan, ditambahkan lagi. Seakan dia nggak salah lagi. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendahkan aku. Penderitaannya diberikan. Tuhan kira menjadi hakim di antara aku dan kau. Udah berapa perkara nih yang diangkat? 5 perkara. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, yang memandang rendahkan aku. Ditimpakan seakan-akan Abram ini membuat Hagar mengandung, lalu Sarah ini direndahkan. Padahal titik fokus awalnya, sebabnya itu kan idemu. Nah idenya ini diletakkan di tengah, ditiadakan.
Sehingga saudara kalau menghadapi orang seperti ini, saudara akan terpojok. Saudara bisa ngomong. Yang bodoh akan mengaku salah. Kalau saya enggak, setiap dia bicara saya perhatikan. Setelah itu baru saya ngomong. Begini ya, coba deh kita bedah perkaranya ya. Dari awal ya. Kan gini nih. Saya bilang A, B, C, D. Betul? Betul. Lalu A, B, C, D lagi. Betul? Betul. A, B, C, D, betul. Sampai titik terakhir. Nah, inilah akibatnya. Menurut kamu gimana? Iya, ya. Memang nggak bisa sih. Nah, gitu. Karena orang nggak mau tahu proses. Tahu cuma hasil. Hasil itu kalau benar, kalau menang, kalau kemilau, kalau meriah, orang ikut tepuk tangan. Tetapi kalau suram, kalau gagal, kalau bangkrut, kalau susah, kalau jadi rendah, orang itu cuma bisa menyalahkan. Orang tuh mau hasil, nggak mau tahu proses. Sehingga mereka menimpali karena lihat hasil. Karena yang bicara ini orang cerdik. Jadi semua gosip, semua isu, itu dikelola oleh si pembicara dengan cerdik. Untuk mencapai tujuannya dia, bahwa dia ini dibela, dibenarkan, atau dimenangkan. Itulah Sarai, saudara. Lalu mengangkat lagi orang besar, kan papa mama. Kan papa mama. Menyangkut orang yang lebih berkuasa dari kedua belah pihak. Kan Alkitab mengatakannya. Ini nggak ada hubungannya dengan Alkitab perkara ini. Salah dan benar biarlah Alkitab yang menghakimi. Tetapi siapa yang salah, siapa yang benar, itu kita bisa bicarakan loh. Prosesnya itu begini. Maka Sarah mengangkat, Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Apakah ketika meminta Hagar untuk melahirkan anak buat Abram, itu Sarah itu bicara sama Tuhan? Kenapa sekarang mengundang Tuhan? Perkara Hagar. Karena orang seperti Sarah selalu mencari pihak-pihak yang kuat untuk membela dia atau membuat kumpulan yang kuat untuk membentengi dia. Itu orang jenis Sarai. Kalau Hagar, itu tipe orang yang pintar, saudara. Hagar itu pintar, saudara. Hagar itu orang yang mandiri. Sehingga dia sanggup menyelesaikan masalah hidup yang menimpa dia. Maka Ismail menjadi bangsa yang besar. Bukan karena fasilitas Allah. Ismail berjuang dengan cuma satu tempayan air. Ishak itu mewarisi seluruh kekayaan Abram yang menjadi lebih dari 5 raja. Sampai Melkisedek itu datang memberkati dia. Fasilitas Ishak itu melimpah luar biasa. Ismail tidak. Tetapi Ismail punya keberhasilan, punya kekayaan, punya kehormatan. Itu tidak lebih rendah dari Ishak. Karena Ismail dididik oleh orang pintar. Kalau saudara ingin mencari seorang pendidik, carilah yang pintar, jangan cari yang cerdik. Kalau saudara ketemu orang cerdik, saudara akan dikorbankan terus. Orang cerdik selalu mencari korban. Untuk disalahkan, untuk direndahkan, untuk diinjak-injak. Tapi kalau kemenangan, berpesta pora mereka ikut menikmatinya. Tapi kalau kekalahan, orang yang memberikan pesta pora, itu pun akan diinjak-injak sama dia. Kan Sarah itu hidup menjadi terhormat karena Abram. Abram kan mendapatkan janji Allah. Tetapi ketika persoalan terjadi gara-gara dia juga, dia injak-injak Abram. Hati-hati dengan orang cerdik. Tapi bersukacitalah ketika kamu bertemu dengan orang pintar yang dia selalu menghitung setiap langkah. Dari yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dan step by step,
dia akan melaksanakannya. Dan keberhasilannya rata-rata itu sangat baik. Itulah Hagar yang nggak banyak omong, nggak banyak tingkah, nggak banyak minta, nggak banyak mengeluh, yang nggak cerewet, nggak rewel, yang nggak berjanji, yang nggak ada ujungnya, yang nggak melakukan tindakan cuma sekedar melakukan tindakan, nggak ada akhirnya. Itu Sarai semua. Nggak ada tanggung jawab dalam setiap perbuatan dan perkataan dia. Sangat sedikit dia mampu bertanggung jawab. Karena selalu loncat sana, loncat sini. Membuat jalan keluar yang nggak ada ujungnya. Akhirnya Sarai terjebak dengan Hagar. Karena Hagar berhitung. Ketika ditawarkan, kamu menjadi istri ya buat suamiku. Hagar itu berpikir, daripada aku jadi budak yang setiap saat bisa dibunuh, lebih baik aku jadi istri. Aku bisa menikmati anggur. Biasanya aku menyediakan anggur buat nyonyaku. Aku tidur di ranjang nyonyaku yang berbau harum. Biarkan tubuhku ini aku serahkan kepada tuanku itu. Nggak masalah, yang penting aku dapat kekayaan tuanku. Kenikmatan hidup dari tuanku. Karena dia timbang, kalau dia tolak, dia pun bisa dibunuh. Dia pun tidak punya masa depan. Karena Sarai itu pemarah. Orang cerdik itu pemarah, saudaraku. Orang pintar itu marah, tetapi ada penjelasannya. Orang cerdik nggak ada penjelasannya, saudaraku. Itu berbeda jauh karakter orang cerdik dengan orang pintar. Yuk kita belajar, saudaraku. Ayat selanjutnya. Seru ya hari ini ya. Gitu, kita belajar apa yang ada di dalam kita, saudaraku. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Itulah Abram, orang yang selalu cuci tangan, masa bodoh, nggak pernah mau berpikir, ya udah kamu aja. Aku mau buat ini, aku buat ini. Setelah itu ya kamu yang tanggung. Kamu yang tolong, kamu yang bantu. Atau ya udah, aku pergi. Cuci tangan itu Abram. Abram itu karakternya tidak bagus, saudaraku. Dia punya welas asih terhadap Lot. Tapi Abram menjual istrinya dan orang yang selalu cuci tangan dalam perkara. Tapi kelebihan Abram itu nggak punya berhala, setia di dalam langkah Tuhan, dan dia taat beribadah kepada Tuhan, termasuk memberikan persembahan yang royal kepada Tuhan. Itu Abram. Tapi selalu cuci tangan. Kalau ada masalah nggak mau hadir. Kalau pesta pora hadir. Itu tipe Abram, saudaraku. Kita bisa belajar tentang Lot, Abram, banyak tokoh Alkitab yang kita pelajari. Dari sudut pandang, tafsir-tafsir, pandang di dalam pola-pola saya memandang tokoh-tokoh Alkitab, saudaraku. Kalau salah, maafkan. Ya, nggak setuju, nggak masalah. Tapi hal ini saya belajar, di mana saya bisa belajar untuk melayani Tuhan, saudaraku, dengan pola-pola seperti ini. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Loh, kamu yang nidurin. Kamu yang enak. Kamu yang ikut makan, ikut tidur. Semua aku yang harus bayar. Semua aku yang harus tanggung. Kalau ada masalah, aku yang harus selesaikan. Lah bagianmu apa? Tanggung jawabmu apa? Gitu, saudaraku. Banyak di dalam hidup saya, kalau ada masalah, tanya Bapak. Kalau ingin membuat sesuatu, Bapak yang ngomong, Bapak yang mau. Tapi kalau masalah Bapak, waduh, bla 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 bla. Wah, aku nggak ikut-ikut. Wah, aku udah tahu itu. Dan sebagainya. Si penyelesai masalah, ketika bermasalah, bukan diselesaikan masalahnya, orangnya yang diselesaikan.
Itu namanya orang-orang pengecut, saudaraku. Abraham ini pengecut. Takut miskin, takut lapar, takut mati. Istrinya diberikan kepada Fir'aun. Abraham itu pengecut, saudara. Sangat sedikit orang yang berani mendapatkan Abraham, bahwa Abraham seorang pengecut. Dan saya buktikan kok, memang dia pengecut. Soal Hagar aja, dia tidak mau tanggung jawab. Dia tidak mau menyelesaikan. Udah kamu aja yang selesaiin. Dia yang menikmati Hagar. Sampai Hagar itu hamil. Dikembalikan pada Sarai. Licik, pengecut. Itu saudaraku. Hambamu itu dibawa kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Itulah karakter orang cerdik. Ketika kalah, dia pakai kekerasan. Kalau dia nggak punya kekuatan, dia lari, tapi merusak. Saya ada sebuah kesaksian, saudaraku. Ada seseorang itu, saudaraku, yang datang kepada saya, memanggil saya itu Dedi. Datang itu, aduh, seperti seorang anak menemukan Dedi. Gimana Dedi aja, panggil Dad sama saya. Padahal Dad itu salah satunya artinya mati, loh, saudaraku. Ya, saya ini orang baik ya. Lu panggil apa, gue diem aja deh. Kadang pengen ketawa, tapi ya saya menghormati. Saya pikir benar-benar nih, saudaraku. Udah nih, saudaraku. Udah. Saya tanya. Jawabannya cuma satu. Pokoknya ngekor aja deh. Mau apa? Pokoknya ngekor aja sama Dedi. Ngekor. Ya udah. Udah. Mulai kerja nih, saya support nih. Punya utang diberesin. Dikasih tempat tinggal. Semua diberesin. Dikasih motor. Saudaraku. Semua diberesin mas saya. Beres. Dikasih posisi kerja. Memang anaknya pinter. Bisa kerja, saudaraku. Udah nih, selesai nih. Jadi kalau berapa kali ketemu tuh nangis gitu, saudara. Udah mengenai tangisan tuh. Kadang buaya itu dikadalin, saudaraku. Itu memang benar. Makasih tuh kadang tuh ampun dah. Makanya saya bikin protes sama Tuhan. Tuhan kasih tuh, aduh ampun deh Tuhan. Gitu. Udah nih selesai. Saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba bermasalah nih. Tiba-tiba hilang nih orangnya nih. Karena memang saya memimpin cukup keras untuk mencapai target-target yang baik. Karena kita bangun tuh langsung besar. Gitu loh. Tapi dia pergi, itu luar biasa, saudaraku. Dia hapus semua program. Sehingga saya untuk on air nggak bisa. Lenyap semua, saudaraku. Ketika bermasalah dengan yang lain, saya damaikan. Saya nggak tahu permasalahannya dengan jelas, tapi saya damaikan. Berkelahi dengan sesama pekerja. Saya damaikan, mau damai. Malamnya datang. Udah datang nih, saya pikir ya udah berdamai nih. Udah berdamai, betul berdamai, saudaraku. Saling maaf-maafan lah semuanya lah. Udah selesai nih dengan sama pekerja. Besoknya nggak datang dia. Waktu acara pagi. Sore nggak datang. Betul-betul nggak datang. Hilang langsung. Tanpa pamit, tanpa apa. Dan semua program kita, itu yang dia buat salah satunya, dihapus. Jadi kami ini nol. Aplikasi dihapus, semua dihapus, saudara. Jahat sekali perbuatannya. Pengecut sekali gitu loh. Saudara. Jadi ada yang orang pintar, orang cerdik, orang bodoh, ada orang yang pengecut, saudara. Licik sekali. Kelimpungan kami, saudara. Kaget. Itu betul-betul saya marah itu, saudara. Hidupmu sudah aku tolong, ya
Kamu sudah memperlakukan aku seperti itu, tiba-tiba kamu rusakkan pekerjaan Tuhan ini. Banyak yang berperilaku seperti itu, saudaraku. Maka Alkitab menulis, Paulus menulis, hati-hati dengan pekerja-pekerja yang jahat. Saya menemui, saudaraku. Hati-hati dengan anjing-anjing pekerja yang jahat. Ditulis anjing-anjing, saudaraku. Jangan berikan mutiaramu kepada anjing dan babi. Karena dia akan berbalik dan mencapik-capik kamu. Memang ada orang-orang kayak anjing, kayak babi, saudaraku. Alkitab itu benar. Itu saya nyesek, saudaraku. Kalau boleh nih, punya hati nih, saudaraku ya. Oh, saya untung jadi hamba Tuhan. Saya cari, saya temuin dia. Saya pukulin dia, saudaraku. Saya cuma bilang, tinggal gua injek tuh kepala tuh miring pasti. Badan sekecil itu, gua habisin loh. Murka saya ini. Marah saya ini. Kan saya mantan anak jalanan, anak nakal, saudaraku. Saya bukan pemberani, enggak, saudaraku. Tapi kadang ada karakter-karakter jalanan yang kadang timbul lagi, saudaraku. Itu berapa saat saya itu marah sama dia. Kenapa? Kenapa pekerjaan Tuhan ini kamu rusakkan? Toh kalau itu hasil karyamu, kamu kan sudah dibayar mahal sama pelayanan ini. Bahkan ada pekerja-pekerja yang merusak nama pelayanan ini di luar, saudaraku. Padahal itu pelayanan sudah berbuat kebaikan yang luar biasa dalam hidup mereka. Yang hamil diberikan biaya, yang nggak punya makan dimodalin pekerjaan, yang rumah udah gubuk rel dibangunin, yang nggak ada makanan, utang sana, utang sini, diberikan gaji yang cukup. Yang pakai kaki itu diberikan motor. Yang punya hutang dibayarkan. Tapi ternyata memang banyak pekerja-pekerja yang jahat, anjing-anjing bekerja. Itu betul, saudaraku. Dan Alkitab mencatat, Petrus mencatat, mereka itu seperti anjing kembali kepada muntahannya. Babi kembali pada kubangannya. Dan Abraham punya sikap-sikap yang tidak baik, saudaraku. Dikembalikan ke Sarai. Dia yang menikmatinya. Hati-hati dengan karakter jahat kita. Mari kita belajar setiap sisi gelap daripada tokoh-tokoh Alkitab. Di mana Allah mempertontonkan untuk mengajar kita. Walaupun semuanya diterima sama Tuhan, asal jangan ada berhala di dalam diri. Jangan menyembah berhala yang lain. Tetapi kita akan mengalami kerugian yang besar. Tapi saya tidak bahas itu, saudara. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Hagar ini orangnya mantep banget. Ditindas, dia nggak ngelawan. Orang pintar itu selalu melihat jalan keluar. Kalau aku kerjakan hari ini, aku gagal. Aku diam. Biarkan aku dipukulin. Tapi setelah itu, aku lepas dari masalah ini. Karena aku menyelesaikannya. Hagar menyelesaikannya, saudaraku. Hagar itu penyelesai masalah. Sarah itu pembuat masalah. Abraham itu lari dari masalah. Hari ini kita melihat perkara dari sudut pandang yang berbeda, saudaraku. Seru, saudaraku. Ayat selanjutnya. Katanya, Hagar, hamba Sarai, surga tidak pernah berpihak sama Sarai. Keputusan manusia tidak dilegalisir sama Tuhan. Tuhan cuma melaksanakan, tetap berpegang, tegak lurus, teguh dengan keputusan surga. Jadi Tuhan itu membela firman-Nya, nggak membela kita. Dia mengasihi kita, mati buat kita. Sehingga Sarai, walaupun Tuhan punya kepentingan dalam rahimnya untuk melahirkan keturunan orang benar, tapi dia tidak bela keputusan Sarai. Tuhan tidak bela keputusan Sarai. Maka dikatakan Hagar, hamba Sarai. Tidak dikatakan istri Abram. Yang pertama tadi kita baca, yaitu nyonyanya. Sarai tetap dipanggil tunggal nyonyanya. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Surga, Tuhan itu selalu menguji. Jadi setiap kata-katamu tegak lurus enggak?
Tetap nggak kamu dengan visimu? Kalau kamu tetap, berarti kamu tuh orang yang stabil. Tapi kalau kamu buat ngambang, ya jadi gimana? Aku bingung, aku nggak tahu. Lalu orang disuruh menunggu terus. Semakin jauh api dari panggang. Semakin jauh apa yang kau ingin kau dapatkan. Sarah ingin mendapatkan keturunan yang menyingkirkan Lot. Dia dengan cerdik mengambil Hagar, akhirnya mengalami kegagalan, kesakitan, kepahitan yang luar biasa. Melakukan kesalahan yang kedua, dia usir Hagar. Hagar orangnya tegak lurus. Coba lihat jawabannya. Kan yang mengatakan menjadi istrinya Abram itu bukan Hagar. Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Hagar ini orang jujur, dia cuma korban. Ada orang itu menjadi korban pemerkosaan suami, pemerkosaan pacar, pemerkosaan istri. Pemerkosaan pacar itu benar. Sengaja dihamili untuk apa? Dikawin karena menghasilkan uang. Ada beberapa orang yang saya temui dalam hidup saya ngomong sendiri seperti itu. Dan memang setelah menikah melakukan istrinya seperti itu. Ada juga seorang istri yang sebelum jadi istri menjebak suaminya, yang dulu belum jadi suaminya, tidak bercerita apa adanya dirinya. Setelah menikah baru ketahuan dia itu mantan siapa dan bagaimana. Kalau Hagar tidak, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Sehingga Hagar nggak tahu kalau itu malaikat. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Nggak di atas awan-awan, lalu nggak berbentuk malaikat yang pakai namanya sayap. Enggak. Malaikat yang menjadi bentuk manusia biasa. Dengan bahasanya Hagar, orang Mesir. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lewat ujiannya, kenapa? Karena Hagar ini jujur, pintar. Orang pintar itu cenderung jujur, pandai menunggu. Orang cerdik cenderung berbohong lebih cepat, saudaraku. Sehingga kalau saya mendapatkan orang cerdik, saya berhati-hati di ujung. Saya lepaskan di awal. Biarkan aja dia. Apapun dia ngomong, aja saya. Tapi kenyataan nggak ada. Saya tahu saya dibohongin. Saya dikerjain. Tetapi Alkitab memerintahkan kita tidak boleh membalas. Sehingga marah itu cuma ada apa? Di otak, kadang turun ke hati. Saudaraku. Harus ngeberesin sama Tuhan. Karena memang dikerjain. Hagar itu marah itu sebetulnya. Dia korban. Maka dia bilang, aku lari meninggalkan Sarai. Meninggalkan Sarai. Nyonyaku. Ayat selanjutnya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Coba apa respon daripada Hagar? Yang pertama, ditanya, kamu dari mana? Mau kemana? Lalu dia ngaku jujur, aku lari dari nyonyaku. Karena disebut, hai Hagar, hamba dari Sarai. Dia ngomong, aku lari dari Sarai, nyonyaku. Klop banget, lolos dia, lulus dia, 100 nilainya. Sekarang disuruh balik, coba lihat apa yang dilakukan Hagar. Kadang tokoh di Alkitab yang tidak seberapa, ketika Tuhan kupas nyatakan, itulah mutiara yang tersembunyi. Tapi orang yang namanya ditinggikan, dosanya itu ajubilah, saudaraku. Sehingga saudara yang dimuliakan Tuhan, dipakai Tuhan, dibuat kaya sama Tuhan, dibuat menonjol, dibuat hebat, buat dihormati. Jangan-jangan saudara ini Abram. Jangan-jangan saudari ini adalah Sarai. Tapi yang terhina, yang dihinakan, direndahkan, yang cuma jadi korban, jangan-jangan itu Hagar. Hati-hati saudaraku. Surga itu jujur, tegak lurus dengan keputusannya. Apa yang dilihat itu yang diucapkan surga. Kronologis perkara, realita kehidupan itu yang akan diucapkan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga.
apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu tulisan Alkitab, ya dan amin. Ya dan amin artinya ya dan sungguh benar. Ayat selanjutnya, respon Hagar nih saudaraku. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Janji Allah melalui malaikat. Kalau Abraham menemui Tuhan, ditemui Tuhan sendiri. Beda kelas, saudaraku. Kenapa? Coba kita lihat karakter Alkitab. Beda kelas tidak menyatakan ketulusan, kebenaran, kerohanian seseorang. Abraham ditemui Allah. Hagar dikatakan oleh malaikat janji Allah. Beda kelas. Tetapi tidak menyatakan Abraham itu lebih baik dari Hagar. Abraham pengecut, jual istri. Lalu ada masalah, dikembalikan ke istri. Mana dia yang menikmati hasilnya. Ya kamulah yang bayar. Jadi aku gimana? Aku nggak bisa. Gitu. Padahal dia ikut menikmati. Hagar, enggak. Dia ngomong persis dengan peristiwanya, jujur, tegak lurus. Persis dengan apa yang terjadi. Karena surga bergerak dengan apa yang terjadi, saudaraku. Ayat selanjutnya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Malaikat bercerita realitanya. Walaupun di sana ada yang ke depan kamu akan terjadi seperti ini. Maka Hagar tetap melakukan hubungan dengan Abram. Pengecut banget Abram ini. Ketika ada masalah nggak mau menyelesaikan. Ketika istri sudah memberikan, dinikmati, lalu setelah itu dia tetap menikmati hasil istri. Istri suruh urus semuanya. Kenapa? Karena Hagar ini akan mengandung. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ayat selanjutnya. Ternyata Abraham menikmati dua-duanya. Sarai sama Hagar. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Gitu. Ayat selanjutnya, kita tidak mempelajari Ismail ya. Gitu. Nanti kita sisipkan sedikit. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman padanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. El itu selalu bicara tentang Allah. El itu artinya Allah. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Orang yang pintar seperti Hagar, dia menelaah masalah lalu melihat sudut yang lalu. Dengan dinyatakan bahwa bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Jadi ketika malaikat bicara sama dia langsung memanggil Tuhan itu Allah. El. Kenapa? Ternyata Allah itu tahu masalahku. Padahal aku belum pernah berjumpa sama dia. Maka ditulis, dikatakan Hagar itu ngomong, bukankah di sini kulihat Allah yang telah melihat aku, yang telah, jadi yang lalu. Berarti Allah itu melihat perjalanan hidupku. Orang pintar itu melihat sebab, baru dia menilai akibat. Orang cerdik itu selalu melihat akibat, dia nggak mau tahu sebab. Orang pengecut itu nggak mau terima akibat. Juga nggak mau jadi sebab, cuci tangan, saudaraku. Cuma ambil keuntungan saja. Jadi semuanya dilimpahkan ke orang lain. Jadi bekerja seadanya, sengaja melakukan kehamilan, berbohong, supaya jadi suaminya.
Ini peristiwa yang ada dalam kehidupan setiap anak manusia, saudaraku. Ayat selanjutnya. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Ayat selanjutnya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ternyata Hagar ini lalu ngobrol sama Abram. Dekat lagi, Abram tuh selalu mencari keuntungan. Orang pengecut itu selalu mencari keuntungan. Kamu suka nggak suka, kamu siap nggak siap, kamu mau marah atau tidak. Yang penting lu senengkan gua deh. Pertama ngajak berantem, setelah ada, dia yang paling menikmati. Lalu seakan-akan dia yang memiliki. Lalu dia menjadi yang menguasainya. Sehingga setiap orang itu jadi budak dia yang menghasilkan yang baik buat dia. Dia tidak memberikan yang baik. Yang dilakukan hanya ala kadarnya sesuai dengan status. Kalau suami itu cuma sekedar cari uang. Nggak memenuhi kebutuhan dan keinginan keluarganya. Itu kejahatan terselubung seorang suami. Seorang istri yang melayani suami ketika suami punya duit. Kalau nggak punya duit, nggak mau melayani. Itu kejahatan terselubung seorang istri. Dan kalau suami punya duit, dihambur-hamburkan. Tanpa tahu, tanpa peduli, susahnya suami dapat uang. Itu kejahatan terselubung seorang istri, termasuk di gereja Tuhan. Nah, hal begini yang disingkapkan oleh pelayanan ini, saudaraku. Dosa kasat mata, dosa jasmani itu gampang kita menilainya. Dosa rohani tidak mudah kita mengungkapkannya. Karena manusia pandai menyelubungi dirinya, menyimpan dalam-dalam semua keinginan hatinya, termasuk keinginan yang mencerobohi, mendustai, mencidrai, mengakali orang lain dengan cerdik. Supaya dia dapat yang asik buat dia. Dia nggak peduli orang itu mau asik atau tidak. Kalau orang pintar, rata-rata selalu melakukan win-win solution. Sama-sama senang. Nggak apa-apa. Bukan yang tapi yang penting sama-sama senang. Itu orang pintar. Rata-rata seperti itu, saudaraku. Orang cerdik selalu membuat jalan keluar sekejap yang kita bilang, wow, nggak pernah kepikir yang kamu lakukan. Tetapi risiko kegagalannya sangat tinggi, kerusakannya sangat tinggi. Kalau orang pintar, itu step by step. Dan risiko kegagalannya selalu ditekan sampai nihil, saudaraku. Tapi memang lebih lambat. Karena mencari jalan keluar, selalu meminta waktu. Bahkan banyak kali waktu itu yang menolong orang pintar untuk menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi dia, tahap demi tahap. Bahkan dalam perjalanannya bisa direvisi. Kenapa orang mau merevisi? Kenapa orang mau memperbaiki? Karena dia bertanggung jawab. Kalau orang cerdik meleparkan tanggung jawab seperti Sarai. Lebih jahat lagi, seorang pengecut seperti Abram yang menikmati kanan kiri oke. Nggak dapat A, dapat B. Tapi tidak memberi kontribusi. Yang penting dapat pekerjaan, dapat duit. Nggak ikut memikul beban perusahaan. Nggak ikut memikul beban pelayanan. Ketika pelayanan itu sorak-sorai, itu yang datang. Waduh, Dedi, bro, Dedi. Ada bis itu di Jawa antar kota, Dedi Jaya namanya. Aku ini keturunan Cina, tahu nggak? Aku tuh bukan keturunan koboi, Western, American, bukan. Aku orang Surabaya, terima kakek. Nah kena jauh. Saya nggak jauh, ngising karo ndanga, kan ngono. Kumat deh.
Iyalah. Jadi hidup tuh jangan cari keuntungan, saudaraku. Walaupun seperti Hagar, walaupun saudara sedang di bawah, saudara harus berjuang keras. Saya akan tambahkan sedikit kesaksian, saudaraku. Saya lahir, orang tua saya langsung diberkati oleh surga. Orang tua saya bukan Kristen. Awalnya 2 anak perempuan lahir. Mama saya itu anak orang kaya, anak tunggal. Papa saya anak orang miskin, orang kampung. Saudaranya 10, 5 di negeri China, di Tiongkok. Waktu ada PP 10, pemulangan orang-orang Cina ke Tiongkok 1965, saudaraku. Ketika G30 SPKI. Itu 5 saudaranya pulang ke Tiongkok, saudaraku. Papa saya. Yang 5 di Indonesia. Mama saya anak tunggal, punya kakak tiri, balik ke Tiongkok juga. Jadi mama saya sendiri. Tetapi di sini ada saudara tirinya. Sehingga mama saya menikah dengan papa saya orang kampung. Mama saya itu orang ningrat. Ningrat Cina. Orang kaya Cina. Diusirlah mama saya. Sama saudara tirinya. Karena orang tuanya udah meninggal. Orang itu jahat, saudaraku. Nah, setelah pergi, mama saya menikah dengan papa saya miskin. Lahirlah 2 anak perempuan. Mama saya itu sama papa saya terima nambal sepatu basket. Papa saya itu pebasket nasional. Pemain basket nasional. Gitu. Nah, hidup susah, lahirlah saya berdua. Lebih susah lagi, saudara. Tapi nggak lama kemudian, papa saya itu buka toko, laris manis, jadi kaya raya. Maka kami berdua, anak yang diminta kepada langit saat itu, papa saya sembahyang gitu di agamanya. Ternyata mama saya hamil lagi, langsung kembar 2, kakak saya udah meninggal. Begitu saya lahir, mama saya kena hepatitis, dipisahkan dokter, maka saya tidak netek, saudaraku. Tidak dapat antibodi, maka saya sampai sekarang saya rajin olahraga, menaikkan antibodi saya. Gitu, saudara. Nah, setelah itu saya lahir, ayah saya berjaya dalam bisnis, maka saya dimanja. Oh, sampai umur 30 tahun. Semua diberikan terbaik, nggak ada yang jelek. Sekolah saya amburadul. Kenapa? Mama saya hidup di dalam frustasi. Karena papa saya main perempuan, terus soalnya berjudi. Mama saya pinter kerja. Rumah tangga yang carut-marut, awet rajet, kata orang Bandung. Awet rajet tuh dipisah nggak mau, ketemu berjalan bersama, berantem terus. Sampai akhirnya papa saya meninggal. Nah, selama 30 tahun saya ketemu Tuhan. Saya belajar ikut jalan Tuhan, saudaraku. Jadilah saya miskin. Tetapi saya belajar artinya kebenaran saya lakukan sungguh-sungguh. Sehingga dihina, diludahin, saudaraku. Itu sudah biasa. Keset itu lebih berharga dari saya. Ada beberapa hal yang saya ingat banget ketika orang pernah memberikan uang saya 10.000 yang saat itu bisa beli soto Bandung 2 porsi. Orang yang seorang tua yang berlaku terhormat di gereja yang katanya rajin berdoa sampai disebut pendoa syafaat dihormati yang muda-muda. Ketika saat itu umur saya baru 30 tahun, saudaraku. Beliau umur 60 tahun lebih. Itu memberi uang 10.000 disuruh Tuhan dilempar di tanah, saudaraku. Di lantai. Sehingga saya harus merangkak mengambilnya. Nggak diberikan ke tangan saya, saudaraku. Boro-boro mau dikasih amplop. Itu saya mengambil sembari mau meneteskan air mata. Walaupun tetap terucap kata terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu saya keluar dari rumah itu, kaki saya nggak terasa berjalannya, saudaraku. Anjingkah aku ini? Khotbah itu orang dibeli 700.000, saya dibeli 30.000, saudaraku. Itu pulang khotbah, kaki saya itu melayang, saudara, nggak merasa injak bumi, merasa disalibkan, dihinanya. Ya lebih baik kamu nggak usah kasih berkat, karena itu betul-betul menghina banget. Karena nggak ada orang khotbah dikasih 30.000, saudara. Padahal lawatan Allah terjadi, dihina banget, saudaraku. Saya dengar orang ini pernah jadi ketua sinode tertentu, saudara baru, saudara. Saya sampai ketawa ngekek, saudaraku. Bukan menghina, tapi aduh, Allah itu begitu baiknya ya. Makan nasi yang kemarin, sayur yang sudah basi,
cuci baju satu rumah, terus bersihin kamar mandi, nyapu, ngepel, cuci piring, udah biasa saya lakukan bertahun, saudaraku. Kalau doa, nangis, air mata udah kering, mandi di tempat terbuka jam 5 pagi di Bandung, coba saudara bayangin dinginnya kayak apa. Cuma bisanya nyanyi, airnya cuma bisa dikucurin dari keran tuh di ember kecil, saudaraku. Karena kenapa bangun pagi jam 5? Karena jam 6 mau sampai di gereja. Karena saya ke gereja pagi. Makan makanan yang nggak habis di tempat warung-warung makan sama temen. Makan, kita makan, saya dibayarin makan. Pak makan, ayo. Gitu. Dia worship leader, saya itu pengkhotbahnya. Di kalangan gereja sendiri yang ketika saya mengikuti sebuah gereja. Dia nggak habis, tinggal setengah. Nasi sama rawon tok, saudaraku. Saya ingat, kurang lebih seperti itulah. Kalau boleh bilang lebay saya ini. Saya makan habis, masih lapar. Lalu gimana caranya nih? Saya lihat, itu bisa tambah setengah piring, kenyang aku ini nanti. Kamu ini berkat Tuhan dibuang sia-sia, nggak baik tahu. Sini, aku ambil piring, gua kasih ke dia, habis. Loh Pak, jangan Pak, biarin. Gitu. Nggak boleh berkat Tuhan, alasannya berkat Tuhan dibuang. Karena saya lapar, masih ingin makan. Lihat nasi sama kuah. Dimakan sama saya. Karena di jalan nggak pernah saya itu pakai uang yang di kantong, mau 30.000 sampai yang 300 juta, saudaraku. Nggak pernah saya pakai. Demi nama Tuhan Yesus, nggak pernah jajan saya ini. Selalu dijajanin orang. Sampai beberapa tahun ini saya diberi uang jajan sendiri sama Tuhan. 15 juta setiap bulan. 500.000 sehari harus dihabisin. Itu pun nggak habis. Dan nggak saya ambil. Terus 500.000, wah panggil makanan yang enak-enak. Nggak pernah masuk restoran saya ini. Selalu makan makanan satu, bukan makanan satu nasi, beberapa sayur mayur, lauk pauk, enggak. Kue tiaw, mie, gitu. Mie goreng, tami. Kalau nasi goreng kurang suka saya. Udah, nasi rawon, nasi empal, gitu. Nggak pernah makan, panggil capcay, panggil ini, nggak pernah saya ini. Dari awal, bahkan dari saya ketika menikah dengan istri saya, nggak pernah saya itu pakai duit, seingat saya ya. Bahkan yang membelikan celana saya, semua itu istri saya. Dari nggak punya duit sampai punya duit, saudaraku saya ini. Nggak pernah ambil uang, sampai dikasih uang jajan sama Tuhan. Gitu. Tegak berdiri, saudaraku. Tetapi hari ini, saudaraku, orang yang tidak terhormat, yang betul-betul troublemaker disebutnya di gereja, ya gimana enggak? Tuhan ngomong di telinga nih, lagi persekutuan nih saudaraku, lagi komsel. Ambil koran, taruh di depan mereka. Ya taat aja, namanya orang baru, nggak ngerti apa-apa. Saya bisikin ketua komselnya. Dan Tuhan ngomong, nanti kayaknya ada acara pelepasan deh. Oh ya silakan kok, silakan. Yes. Ambil koran ya, iya. Disetujui sama ketua komsel. Gitu. Saya taruh nih. Tuh, di depan jemaat kurang lebih ada 20 lebih saat itu. Di sebuah rumah. Habis itu mulai nyanyi nih, memuji. Muntah semua, betul kan ngomong di koran itu. Muntah semua saudaraku. Udah selesai nih saudaraku. Nggak lama kemudian, saya dipanggil ke kantor gereja. Disuruh menghadap ketua wilayah yang sebetulnya saya kenal. Dimaki-maki saya itu, saudaraku. Ternyata yang lapor ketua komsel, dia cuci tangan. Saya kan bilang cuma 2. Yang pertama, kalau Tuhan mau bekerja, kan bukan saya yang bekerja. Yang pelepasan mereka muntah, emang saya. Kan Tuhan yang buat. Gereja karismatik loh, saudaraku. Yang mengakui loh Roh Kudus. Pekerjaan kuasa Tuhan itu diakui loh, saudaraku. Karena ada beberapa aliran gereja Kristiani yang nggak mengakui pekerjaan kuasa Tuhan. Nggak masalah, itu cuma hanya sekedar doktrin aja sih. Yang kedua,
Nah saya ini kan sudah ngomong sama ketuanya. Kenapa ketuanya yang lapor? Terus ketuanya kok cuci tangan? Jadi saya yang diinjek-injek nih. Itu pahitnya hati saya, saudaraku. Ditinggalin gereja itu sama saya. Gede gerejanya. Yang kedua, di gereja yang sama nih. Ceritanya lagi retreat kelompok sel. Yang kelompok sel waktu itu ada kurang lebih ada target 500 kelompok sel waktu itu ada mungkin sekian puluh atau sekian ratus gitu saudaraku. Kelompok selnya banyak saudaraku. Gereja besar ini. The biggest church. Mega church memang. Di yang namanya di Lembang. Udah nih saudaraku, nyanyi di tempat terbuka saudaraku pagi. Tempatnya dingin di gunung. Udah nyanyi nih saudaraku. Nyanyi, pendetanya khotbah. Ketua kelompok selnya nih. Khotbah itu banyak orang. Lalu mulai altar call ceritanya suruh berdiri, lalu hamba-hamba Tuhan yang di sana, para pelayan Tuhan di sana suruh mendoakan, tidak tumpang tangan orang roboh gitu saudaraku. Saya itu nggak ngapa-ngapain karena saya bukan pelayan seperti mereka. Saya cuma lihat yang dekat saya, didoain mereka. Oh, termasuk hamba Tuhannya. Tumpang tangan. Lah saya tuh nggak ngerti apa-apa, saudaraku. Tiba-tiba saya lihat seseorang tuh nggak tahu kenapa di atas kepalanya itu ada sesuatu yang turun dari atas. Gitu. Saya tahu itu Roh Kudus. Didoakan hamba Tuhan ini nggak ada reaksi apa-apa. Hamba Tuhan pergi, saya memberanikan diri, saya hampiri dia, saya tumpang tangan. Nggak pegang apa-apa, saudaraku. Cuma saya letakkan tangan saya di atas kepalanya, orang itu tumbang, pung, gitu saudaraku. Lalu saya tumpang tangan, entah berapa orang, tumbang. Nggak ada masalah. Selesai itu saya dimaki-maki sama pekerja gereja, sama pendeta-pendeta, saudaraku. Saya cuma bilang, lah aku nggak ngapa-ngapain, aku lihat di atas kepala mereka ini ada sesuatu. Tuhan turun dari atas. Lalu aku tuh hampiri. Aku tuh nggak ngerti. Cuman aku letakkan tanganku di atas kepala, nggak menyentuh, nggak saudaraku. Ikut-ikutan aja sama Pak Pendeta, tapi kan aku memang melihat, dan aku ngerti, waktu itu sudah belajar tentang karunia tumpang tangan, belum praktek. Jadi aku cuma, bentar, aku doain kamu ya. Ya namanya teman-teman kan kenal gitu saudaraku, yang saya ingat sih itu tumbang orangnya disentuh Roh Kudus, itu dimaki-maki sesat saya oleh pendeta saudaraku. Pahit hati saya saudaraku. Saya cuma bilang, pendeta dodol kamu ini. Kan kamu pendeta, kamu udah belajar namanya firman Allah tentang Roh Kudus bekerja. Emang yang numbangin tuh aku? Emang aku tinju perutnya? Emang aku dorong orangnya? Nggak ada, aku sentuh. Ya Tuhan yang membuat, tanyain yang roboh. Apa yang terjadi? Mereka bilang, aku merasa nyaman. Aku merasa sedikit pusing. Aku merasa ini itu. Sampai sekarang kalau saya tumpang tangan tuh, saya buat seperti mainan. Nggak ada namanya kesombongan, kebanggaan tuh nggak ada. Bahkan dari mimbar saya ngomong, orang rebah sendiri. Dari mimbar saya bicara, orang menjerit-jerit, saya tanya pingin lari. Karena Roh Kudus yang kerjakan. Saya dihina sekali saudaraku. Memang miskin. Datang ke tempat itu, saya naik angkot, pindah 3 kali apa 2 kali. Dari rumah ke terminal yang ada, lalu pindah lagi ke terminal di kaki gunung, habis itu naik lagi, HX ke tempatnya di Bukit Gunung. 3 kali, saudara. Itu makan duit ongkos, naik angkot aja udah nggak punya duit saya tuh. Mana puasa lagi. Ikut namanya retreat. Pertemuan, kebaktian Padang Komsel. Saya ingat. Banyak itu anak-anak muda, orang tua. Bawa gitar, seneng saudaraku. Terus ngadain lawatan. Saya iseng, dimaki-maki, dikatain sesat. Heboh seluruh gereja. Apalagi di Komsel itu. Saya malu, saudaraku. Nangis saya. Karena miskin. Hari ini, saudaraku. Karena saya tetap tegak berdiri, jujur dengan pelayanan ini. Kalau Tuhan nggak bicara, ya saya nggak mau bicara. Tuhan nggak suruh tumpang tangan, ya nggak mau tumpang tangan. Kalau Tuhan suruh tumpang kaki, ya tumpang kaki. Bila perlu tumpang pantat saya ini. Itulah Hagar. Hagar menamai anak yang dilahirkannya namanya Ismail. Tapi ditulis bahwa Abram
Berarti Hagar ini ngobrol sama Abram ketika habis melakukannya. Hagar kembali taat. Lihat responnya Abram, Hagar. Diapain lagi sama Abram? Ya terima aja. Hagar tuh pinter. Orang pinter itu lebih cenderung rendah hati, legowo, menerima. Saudaraku. Sungguh benar itu, saudaraku. Kenapa? Setiap omongan, setiap keadaan, setiap pribadi, setiap perilaku, dia terima, lalu dia telaah, dia telisik, dia pelajari. Sehingga hati-hati dengan orang kalau kamu melakukan sesuatu, kamu bicara, kamu apa, dia cuma bilang, ya. Itu sebenarnya kamu ditunggu kebenarannya. Jangan dibilang orang itu kalau iya, itu orang bodoh. Sebenarnya dia sedang menunggu kebodohanmu. Karena dia pintar. Ahli siasat itu adalah pemikir yang dalam. Ahli siasat, orang yang berpikir sebelum menentukan langkah. Ahli siasat, dia akan melihat langkah daripada lawannya dia. Jadi setiap orang itu adalah sesuatu di luar kita yang kita harus pelajari. Orang pintar itu melihat, menerima, berpikir, lalu menentukan barisan atau menentukan langkah. Apa yang harus diperbuatnya. Hagar menerima, tahu di rumah tuanku enak kok. Biarin aja. Kan ini tuanku nggak apa-apa. Istrinya yang rewel. Gua rayu deh tuanku ini. Sampai akhirnya nanti kita belajar bahwa Abram tuh sebel dengan Ismail. Bukan dengan Hagar. Bagaimana Hagar akhirnya mendapatkan Abram. Karena Hagar ini pinter. Kenapa banyak nyonya-nyonya yang kalah persaingan dengan luar, dengan orang-orang, perempuan-perempuan di luar? Karena orang perempuan di luar itu pinter. Nyonya-nyonya ini licik, cerdik, nggak peduli, dan pengecut. Rata-rata punya karakter itu. Sehingga suaminya itu enak sama dia. Kalau boleh dibahasakan sekarang ya saudaraku, yang paling jelek ya. Kenapa suami-suami itu bisa mendapatkan perempuan di luar? Karena perempuan di luar itu menunggu, menanti, menerima, lalu mengolahnya menjadi menyenangkan buat laki-laki itu, walaupun itu suami orang. Sedangkan suami di rumah itu disia-siakan sama istrinya. Nggak pernah dikelola keinginannya apa, nggak pernah diterima keinginan apa. Yang penting kamu mau gua kasih, rumah makan oke. Yang penting kamu pelihara aku, yang penting kamu kasih aku senang. Jadi keluarlah namanya bukan cinta, take and give. Itulah Sarai yang dihitung harta. Yaitu persaingan dengan Lot. Sehingga Abram ini seperti diperdagangkan. Yang penting lu hasil uang, bagi gua lu sama siapa aja terserah. Sarai orangnya memperhitungkan masa depan. Yang nggak mau kehilangan kenyamanan dia. Maka banyak istri-istri yang menderita, tutup mata ketika suaminya di luar berselingkuh, saudaraku. Hari ini di TikTok banyak membicarakan selingkuh. Saya bisa menceritakan dengan benar dan baik tentang selingkuh, saudaraku. Karena ini adalah problem hubungan suami istri pada masa yang dulu sampai sekarang. Sehingga Abram dengan Hagar itu dekat banget. Karena Alkitab menyatakan, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram mengamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ismail itu dari mana? Ayat 14. Abram yang menamai ya, bukan Hagar. Tolong ayat 14. Tolong ayat 14. Sorry. Sebab itu sumur tadi sebuah orang sumur. Sorry, ayat 13. Tolong mundur saudaraku. Ayat 12. Ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail.
Malaikat Tuhan bicara sama Hagar. Coba ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai. Bukan Hagar. Bagaimana Hagar itu berbicara dengan Abram, dekat dengan Abram. Bukan dengan Sarai. Selanjutnya nanti cerita Abram itu tidak suka artinya dengan namanya Ismail. Bukan dengan Hagar. Sarai kehilangan Abram. Gitu. Padahal Abram itu seorang pengecut. Dia tidurin Sarai, dia tidurin Hagar. Yang penting enak aja. Ayat yang terakhir. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Tuhan Yesus berkati. Ciao. Thank you guys.